Semua orang-orang yang melewati makam-makam ini pasti ngalamin itu. Setelah dia ketemu Rasulullah SAW dalam keadaan mimpi, pasti ketemu dalam keadaan jaga. Kenapa? Ternyata bagi orang yang sudah mimpi ketemu Rasulullah dalam keadaan tidur, dalam wiridnya, dalam zikirnya, dalam hakikatnya, maka jaga pun bagi dia sama dengan tidur. Itu dengan mata kolbu. Dia melihat, tapi bukan mata ini, mata kolbu. Ya sebenarnya melihat Rasulullah itu mata kolbu. Cuma ada yang matanya lagi kebuka, ada yang matanya lagi merem. Lagi merem namanya tidur. Ya, kalau lagi merem, antum enggak tidur. Namanya bainan naumi wal yaqazah. Bisa bedain? Ada orang duduk begini, seperti Habib Umar di videonya itu. Itu yaqazah namanya. Yaqazah yang paling tinggi. Yaqazah yang kedua, antum lagi zikir, mata merem. Lalu melihat cahaya kah, wujud kah, kayak pindah alam gitu, tapi nggak tidur. Nah itu disebut dengan kuntu bainan naumi wal yaqazah atau bainal yaqazah wan naum. Hebatnya ahli zikir, dia dalam keadaan duduk begitu, dia bisa masuk ke alam dirinya. Itu yang disebut man arafa nafsahu. Siapa yang tahu jalan masuk ke dalam dirinya yang sadar, dirinya yang setengah sadar, dirinya yang nyenyak. Antum bisa nggak masuk begitu? Baru jadi mursyid, kalau nggak usah jadi mursyid. Ya, itu maka mursyid itu. Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa itu? Akhrajal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Siapa yang melihat aku dalam keadaan manam, tidur, fasayarani, maka dia akan melihat aku fil yaqazah, dalam keadaan jaga. Wala yatamathalu syaitanu bi, syaitan tidak akan menyerupakan aku baik dalam keadaan tidurnya ataupun dalam keadaan jaganya. Itu maknanya ya. Ini hadis Bukhari ya. Kenapa orang nggak hafal hadis ini? Oh, ternyata di syarahnya mengatakan fasayarani yaqza ay fil akhirah. Mereka akan melihat aku dalam keadaan jaga, yaitu nanti di akhirat. Terus apa makna lafaz sa? Sa itu akan, bedanya dengan saufa apa? Saufa ay ba'da qarib, bentar lagi gitu. Dan itu terjadi hampir di semua arbabul ahwal. Semua orang-orang yang melewati makam-makam ini pasti ngalamin itu. Setelah dia ketemu Rasulullah SAW dalam keadaan mimpi, pasti ketemu dalam keadaan jaga. Kenapa? Ternyata bagi orang yang sudah mimpi ketemu Rasulullah dalam keadaan tidur, dalam wiridnya, dalam zikirnya, dalam hakikatnya, maka jaga pun bagi dia sama dengan tidur. Ini bukan halu. Halu itu Anda berkhayal. Ente berkhayal di sini. Kalau ini dari sini tumbuhnya. Melihatnya dari basirah, bukan amaniyah. Ya. Bukan halu. Ya. Kalau halu, kalau ada orang hari ini berantas halu, maka berantaslah kehaluan Nabi Muhammad SAW kalau ente berani. Nabi Muhammad tuh melihat. Oh itu kan Nabi Muhammad. Loh yang dialami Nabi Muhammad diwarisi kepada aulia. Kepada ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Apa yang dialami? Metodologinya, pengalaman batinnya. Yang tidak diwarisi kerasulan dan kenabiannya. Tapi kenapa? La nabiyya ba'di. Makanya beliau sering mengatakan, seandainya ada nabi setelahku, Abu Bakar. Dari selain Umar, dari selain Ali, Utsman. Tapi kan udah gak ada. Seandainya hidup anaknya laki-laki, Qasim, Abdullah, mungkin beliau-beliau itu. Tapi kan tidak. Ya. La nabiyya ba'di. Ya.
Lalu beliau menyebutkan banyak sekali hadis-hadis di sini. Nah, lalu qala ulama katanya ya. Ikhtalafu fi ma'na qawlihi fasayarani fil yaqazah. Ya. Berkata ulama, mereka berselisih mengenai makna perkataannya fasayarani fil yaqazah, bahwa dia akan melihat aku dalam keadaan jaga. Faqila ma'nahu fasayarani fil qiyamah. Ya. Lalu dia berkata, ya, maknahu fasayarani, dikatakan fasayarani fil qiyamah. Dia akan melihat aku pada hari kiamat. وتعقب بأنه وتعقب بأنه لا فائدة في هذا التخصيص لأن كل أمته يرونه يوم القيامة. Apa kata Imam Suyuti? La faidata fi hadha takhsis. Ru'yah di hari kiamat nggak ada faedahnya ditaksis pengkhususan pada hadis ini. Kenapa? Kiamat nanti juga ente bakal lihat walaupun hadis ini nggak ada, walaupun nggak pernah nabi, nggak pernah mimpi nabi di dunia, bakal ketemu, bakal lihat, gitu. وقيل المراد من آمن به في حياته ولم يره لكونه حينئذ غائبا أو فيكون مبشرا له لأنه لا بد أن يراه في اليقظة qabla mautihi wa qala qaumun huwa ala zahirihi. Beliau kemudian menyebutkan pendapat orang yang belum ketemu bagaimana, lalu mengatakan lagi yang terakhir orang yang sudah ketemu saja. Faman ra'ahu fil naum fala budda ayarahu fil yaqazah. Ini yang kita sebutkan tadi. Orang yang melihatnya Rasulullah SAW di dalam tidur maka mesti melihatnya dalam keadaan jaga. Yakni bi'ainai ra'sih, ainani asalnya ainain, karena dia jadi mudhaf, nun tasniyahnya hilang, ya, bi'ainai ra'sih, dengan dua matanya. Kenapa mata antum jadi kayak tajam gitu ya? Tegang di awal ya. Iya, gimana nggak tegang ya? Waqila bi'ainin fi qalbihi, hakahum al-qadi Abu Bakar ibn al-Arabi. Murid dari Imam Ghazali namanya Abu Bakar ibn al-Arabi. Apa katanya? Itu dengan mata kolbu. Dia melihat, tapi bukan mata ini, mata kolbu. Ya sebenarnya melihat Rasulullah itu mata kolbu. Cuma ada yang matanya lagi kebuka, ada yang matanya lagi merem. Lagi merem namanya tidur. Ya. Kalau lagi merem, antum nggak tidur, namanya bainan naumi wal yaqazah. Bisa bedain? Ada orang duduk begini, seperti Habib Umar di videonya itu. Itu yaqazah namanya. Yaqazah yang paling tinggi. Yaqazah yang kedua, antum lagi zikir, mata merem, lalu melihat cahaya kah, wujud kah, kayak pindah alam gitu, tapi nggak tidur. Nah, itu disebut dengan kuntu bainan naumi wal yaqazah atau bainal yaqazah wan naum. Tapi kalau sudah sengaja tidur, seperti mancung tuh, ya, sengaja tidur tuh, ya, terus mimpi ketemu, itu namanya apa? Ra'aitu fil manam. Ra'aitu fil aku melihat di dalam mimpi. Itu bedanya. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi.
وقال الإمام أبو محمد بن أبي جمرة في تعليقه إلى الأحاديث التي انتقاها من البخاري هذا الحديث kata Imam Ibnu Jamrah ini kitab beliau masyhur ya Mukhtasar Bukhari ya apa kata beliau hadis tadi man ra'ani fil manam siapa melihat aku dalam mimpinya maka dia akan melihat aku dalam keadaan jaga hadal hadis kata beliau hadis ini yadullu ala annahu man ra'ahu sallallahu alaihi wasallam fi an-naum fasayarahu fil yaqazah bahwa siapa saja yang melihatnya SAW dalam keadaan tidur dia akan melihatnya dalam keadaan jaga dan ternyata ini berdasarkan ilmu neurologi ya saraf dan gelombang-gelombang otak ya itu bisa diterima. Jadi ada orang dia lagi sadar begini, lalu dibawa pikirannya menjadi tenang. Lalu dari beta, alfa, theta gitu ya, mana? Apa istilahnya? Kita udah lupa mulu. Karena ada Bang Wendy biasanya itu ya. Beta tuh sadar begini nih. Terus masuk lagi. Nah, itu antum yang suka lagi ngelamun, lagi main handphone tuh kan disapa orang nggak jawab. Atau anak-anak lagi main game. Itu gelombang yang kedua. Dan yang lebih dalam lagi. Nah itu. Di saat itu orang mimpi. Walaupun lagi duduk. Walaupun sedang lagi zikir kah. Nah, hebatnya ahli zikir. Dia dalam keadaan duduk begitu. Dia bisa masuk ke alam dirinya. Itu yang disebut man arafa nafsahu. Siapa yang tahu jalan masuk ke dalam dirinya yang sadar, dirinya setengah sadar, dirinya yang nyenyak. Antum bisa nggak masuk begitu? Baru jadi mursyid, kalau nggak usah jadi mursyid. Ya, itu maka mursyid itu. Makanya mursyid diizinkan Allah memutolaah qalbunya sendiri. Sehingga dia tahu pola qalbu murid yang lain. Bukan berarti dia tahu alam gaib. Di saat itu, qalbu itu tidak gaib lagi bagi dia. Apa kata Imam Ghazali? Jika engkau di alam mimpi, maka alam nyata ini jadi gaib. Sedangkan alam mimpi itu menjadi nyata. Jika antum masuk ke alam diri, di saat itu alam itu menjadi nyata. Alam ini menjadi gaib. Rasulullah SAW ketika datanya orang, ya Rasulullah, ya ada yang nanya ini, nanya itu. Rasulullah lagi dapat wahyu. Alam apa saat itu? Itulah alam yang beta, theta, beta, alfa, theta itu. Saya lupa namanya, nanti ditanya ke pakarnya ya. Jadi yang ke dalam yang level ketiganya, 1, 2, yang ketiganya itu. Kalau yang keempat itu tidur nyenyak, tidak mimpi. Kayaknya banyak yang tidurnya gitu ya. Karena tidur kosong. Coba tidur membawa sesuatu. Membawa nama Allah, membawa cinta kepada Rasulullah SAW. Jangan bawa kebencian. Ya, jangan bawa emosi. Nanti emosi kita habisin. Dengan sholawat tadi udah beres. Ya, kita sholawat sudah beres langsung. Atau kalau antum musola belum beres-beres ya. Kita sallallahu alaihi wasallam udah beres ya. Mungkin antum perlu wudu kali. Ya, kalau kita sholawat itu sudah wudu batinnya ya. Zahirnya tetap pakai air. Ya, Rasulullah itu kan pemilik Al-Kautsar. Ya, orang bersolawat ke Nabi, orang ingat cara Nabi sholawat, cara Nabi wudu, itulah wudu yang sebenarnya. Jadi kalau antum wudu nih, ingat seakan Nabi lagi wudu terus ditiru. Itu Rabbitatun Nabi sallallahu alaihi sejuk kalbunya nanti. Ya. Idfa billati hiya ahsan, ya, membalasnya dengan cara yang lebih pas ya. Ahsan itu lebih ilmiah, lebih teratur insyaallah nanti. Baik. Nah, ini pun kita membalas orang yang menolak ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada pertanyaan di situ di nukilan Ibnu Abi Jamrah itu, apakah ru'yat melihat dalam keadaan jaga itu
di masa hidup beliau atau setelah wafat beliau, atau ya hanya di masa hidup saja, ya. Boleh minum satu. Yang putih ya. Oke, syukur. وهل ذلك لكل من رآه مطلقا أو خاص بمن فيه الأهلية والاتباع لسننه عليه الصلاة والسلام? Apakah itu mutlak atau khusus bagi orang yang mempunyai keahlian dan ittiba terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Al-lafzu yu'til umum, dijawab langsung oleh beliau. Lafaz hadis ini man ra'ani, man itu min siyaghil am, itu sirah yang disebut dalam alfaz di dalam Al-Quran, ya. Di dalam usul fikih ada namanya al-siyaghul am, salah satunya adalah man. Lafaz apa? Man, siapa saja, ya. Man ra'ani, siapa saja, mau dia yang punya ahliyah, tidak punya ahliyah, yang bagus ikut sunnah Nabi atau tidak bagus sunnah Nabi, ya. Al-lafzu yu'ti al-umuma wa man yadda'i al-khususa fihi bighairi mukhassisin minhu sallallahu alaihi wasallam fa bi muta'assifin. Kalau ada orang mengatakan ini khusus bagi orang yang mengikuti sunnah Nabi semata, apa kata beliau? Sungguh muta'assif. Kenapa dia mentaksis yang Rasulullah amkan? Rasulullah mengumumkan general. Kok dia membuatnya terperinci? Apa dia lebih tahu daripada Rasulullah? Gitu maksud dia. Fabi muta'assifin. Apa dia lebih kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Apa dia lebih mengerti daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa qad waqa'a min ba'di an-nas adamu tasdiq bi umumihi, ya. Maka sebagian ulama, an-nas di situ maksudnya ulama, tidak membenarkan umumnya, ya. Wa qala ala ma atahu aqluhu wa kaifa yakunu faqad mata yarahu al-hayy fi alam syahid, ya. Dan dia mengatakan ala ma'atahu aqluhu, tergantung anugerah akalnya, ya. Wa kaifa yakunu man qad mata yarahu al-hayy fi alam syahid, ya. Terus bagaimana dengan orang yang telah mati, enggak mesti Rasulullah, ya, yarahu al-hayy, dilihat oleh orang hidup di alam nyata. Ada nggak terjadi begitu? Antum kalau nggak percaya, murid Ibnu Taimiyah. Jadi bagi ada orang yang mengklaim pengikut Ibnu Taimiyah. Ini ada murid Ibnu Taimiyah namanya Imam Zahabi. Punya kitab Siyar A'lamin Nubala. Hazal kitab mamlu'un bihadhil qisas. Bihadhil kisah, ya. Jadi kitab Siyar A'lamin Nubala dipenuhi banyak sekali. Antum cari ini, cari fulan, ketemu si fulan ketemu oleh orang yang hidup, si fulan ketemu oleh orang yang hidup. Ada orang meninggal terus kita lihat, ya. Ada yang melihat, tapi kalau beliau lebih banyak melihatnya di mana? Di alam mimpi kebanyakan, ya. Di alam mimpi. Udah nggak usah perhatiin tuh yang komen-komen, biarin aja. Tutup ya, tutup yang komen-komen. Ya, langsung aja. Aneh yang hadapin. Yang tuh nggak usah ngadapin itu. Nggak usah dijawab-jawabin. Ya. Wa fi hadzal qaul min al-mahdhur wijhani khatarani, ya. Dalam hal ini yang terlarang ini, ya, ada dua hal yang bahaya, khatar. Khatar ini bisa terlarang, bisa manhi, bisa bahaya.
Pertama, jadi orang-orang yang mengatakan ya kayak tadi hanya terlihat hanya bagi orang yang ittiba'un nabi khassah atau yang punya ahliyah khassah. Apa jawaban beliau? Pertama, jadi dua hal. Pertama, ada mutasdiq li qaulis sadiq alaihi salam alladhi la yantiqu anil hawa. Ya. Tidak membenarkan perkataan baginda Rasulullah SAW yang mana beliau tidak pernah berkalam dengan nafsunya. Yang kedua, al-jahlu bi qudratil qadir wa ta'jiziha. Ya. كأنه لم يسمع في سورة البقرة قصة البقرة وكيف يقال الله تعالى اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. Surah Al-Baqarah ayat 73. Al-jahlu bi qudratil qadir. Secara ilmu aqidah Allah bersifat qudrah. Kaunuhu qadiran. Allah sanggup nggak menghidupkan yang mati? Allah sanggup nggak seandainya antum yang hidup ini melihat yang mati dengan izin Allah, mungkin nggak? Adakah ayat yang melarangnya? Adakah dalil yang melarangnya? La ya'lamul ghaib. Iyalah ilmu ghaib. Kalau itu gaib, kalau Allah nyatakan dia nggak gaib lagi. Ini konsep yang harus diluruskan. Ketika ada orang melihat yang menurut antum gaib, itu bagi dia bukan gaib. Bagi dia sudah hadir. Menurut antum masih gaib. Bagi Rasulullah alam akhir zaman itu gaib atau hadir? Hadir bagi beliau. Bagi Rasulullah surga neraka itu gaib atau hadir? Kuncinya sama tangannya. Tangan beliau itu kuncinya. Ya. Sesat ngomong ini. Berarti Mas Yuti sesat dong. Ya. Mas Yuti sesat. Berani ente bilang Mas Yuti sesat. Ya. Imam Suyuti imam ahli hadis. Dan orang terakhir yang mutlak disebut hafiz. Setelah beliau, hafiz-hafiz itu tidak ada yang sekelas beliau. Di atas beliau Ibnu Hajar al-Asqalani. Di atasnya Al-Iraqi, di atasnya Az-Zahabi, terus baru nanti puncaknya Imam Bukhari. Ini Imam Suyuti. Berbeda boleh, tapi menyesatkan orang berbeda jangan. Emang nggak siap beda, ya? Emang nggak siap berbeda, ya? Akhirnya kita bersyukur negeri kita, alhamdulillah Indonesia, mobil khusus. Ulama-ulamanya bisa diajak ngobrol. Dan untungnya lembaga-lembaga keagamaan di negeri kita ini tidak otoriter dan tidak berikan kekuatan legal seperti negeri yang sebelah sana. Ya, jadi orang bebas mau debat apa aja, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Nah, di sini sebutkan ya, kalau kamu tidak percaya berarti al-jahlu bi qudratil qadir. Tidak mengerti terhadap kudrat orang-orang yang kemampuan zat yang maha berkuasa dan melemahkannya. Ka'annahu lam yasma' fi suratil Baqarah. Masa yang sepele aja dia nggak paham, itu kata Suyuti. Di surat Al-Baqarah, jangankan wali, jangankan nabi. Al-Baqarah, apa arti Al-Baqarah? Antum masih ingat kisah ada kasus pembunuhan ya di zaman Bani Israel, tapi nggak ketahuan siapa yang bunuh. Begitu ya kasusnya. Benar, Bu Yayun apa? Ya, kasus pidana berarti ya. Nggak ada ketahuan, maka dicarilah. Gimana caranya? Dan itu nggak masuk akal. Menurut akal kita, tapi masuk akal bagi akal Nabi Musa. Nggak masuk akal bagi Bani Israel sebagian, tapi masuk akal bagi orang beriman. Berarti aqlul mu'min akbar minal kafir.
Ya, akalnya orang beriman itu lebih besar, lebih kuat, lebih dahsyat daripada akal orang yang tidak beriman. Di situ disebutkan Allah mengatakan, ya, carilah ya sapi betina. Terus mereka nanya lagi banyak pertanyaan, akhirnya sulit dapatnya sapi betina yang masih perawan, belum pernah dipakai bajak, masih oke lah, kayak emas bentuknya. Idribuhu bi ba'diha, kata Allah, pukullah dia, ya, bi ba'diha, dengan sebagian darinya. Lalu kadzalika yuhyillahul mauta, demikianlah Allah menghidupkan yang mati. Apa hubungannya? Apakah lecutan itu yang membuat hidup? Siapa yang menghidupkan? Allah Ta'ala. Apakah pukulan Nabi Musa yang membuat terbelah laut? Tidak. Tapi kudratullah Ta'ala. Kudratullah Ta'ala, ya. Masih ingat juga ada burung ini tadi lebih kecil lagi daripada Al-Baqarah. Al-Baqarah kan gede tuh. Kalau Baqarah mah ya gitu ya. Ini ada yang lebih kecil nih. 4 burung. Arba' minat tuyur. Disuruh oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, ya Rab, kaifa tuhyal mauta. Nabi Ibrahim ini penasaran. Bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati? Bukan berarti beliau kurang iman. Ya tuma'inna qalbi. Oh, berarti kolbu itu ada satu karakter dia. Jika kolbu itu tidak dapat bukti, maka dia gelisah. Jadi Buya Yunal, Buya Asfi, Firdaus, ya, siapa lagi nih? Dawami, nanti antum ngajar. Ada orang nanya dalil, kasih dalil. Supaya apa? Supaya dia puas. Lihat ma'inna qalbi. Meskipun hakikat itmi'nan hanya dengan zikrullah. Tapi salah satu lihat ma'inna qalbi itu qalbu bermakna akal. Qalbu di situ maknanya akal. Lahum qulubu ya'qiluna biha. Jadi kadang qalbu itu muradifnya akal. Benarlah Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin jilid 3, dan beliau memberikan 3 istilah: nafs, qalb, ya, akal, ruh. Kadang-kadang dia muradif, sinonim, kadang-kadang tidak. Ya. Ya Rabb, bagaimana engkau ya? Lalu dibagi-bagikan, ditaruh di banyak bukit. Apa yang terjadi? Kata Allah, hai Ibrahim, panggillah burung itu. Tuh, manggil burung. Gimana cara sebanyak itu burung? Berarti burung itu ada namanya, ya kan? Ya, antum aja nggak mau dipanggil kok nggak pakai nama. Ya. Orang tuh marah lagi, nggak ada tuh nama-nama. Nama ente kapan burung dapat nama KTP, bro? Hah? Ya, hanya nama yang diberi oleh ayah ente. Lo kapan ayahnya burung ngasih nama dia? Hah? Hah? Itu mah ente yang ngasih nama. Ada seorang Wahabi ngejek Imam Bahauddin Naqsyabandi. Karena Imam Bahauddin mengatakan anjing itu guruku. Dia nggak ngerti bahwa Imam Sya'rani, imam-imam yang lain, ya, mereka sudah nulis dalam kaidah-kaidah yang mereka tuliskan bahwa berguru itu tidak hanya kepada manusia, bisa ke pohon, bisa ke alam. Yang lucunya sekampung sama saya, ya, di Minangkabau itu ada suatu filosofi, kalimatnya antum tahu gak? Alam takambang jadi guru. Alam yang terbentang ini jadikan guru. Alam itu apa aja yang ada di alam? Pohon, semut, apa lagi? Anjing tuh.
Emang hina banget ya nyebut anjing ya? Enggak lah. Ya, enggak hina. Di Quran disebut kata kalb. Bahkan disebut ada anjing terlatih. Mu'allamah surah Al-Maidah. Benar enggak? Kitmir. Kitmir siapa tuh antum? Ya enggak lah ya. Ya, Kitmir lebih mulia kadang dari kita. Kitmir dia menjaga kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Ya. Maka benarlah Al-Quran menyebutkan ulaika kal'an'am balhum adall. Ya. Orang-orang yang tidak menggunakan kolbunya, pendengarannya, ya, anugerah Allah ini, fasilitas Allah ini seperti an'am, binatang ternak. Bahkan disebutkan orang kafir seperti anjingnya, ya yalhas. Yalhas tuh nggak yalhas? Lidahnya. Ya, apa bahasa ente cung? Ngelel. Nah, kalau bahasa Sumatera gimana? Waduh, ribet juga tuh. Saya aja baru dengar hari ini. Orang lama ya tahu ya. Kenapa cium? Banyak ya. Jadi jangankan melihat orang yang menghidupkan cuma ruhnya, nurnya, bahkan jasad-jasadnya bisa Allah munculkan. Gitu. Kalau saya punya analogi lebih mudah, lebih mulia Nabi itu malaikat. Beneran? Serius? Oke. Malaikat diizinkan Allah menyerupai malaikat Jibril, menyerupai siapa waktu bertanya Islam, iman, ihsan? Pemuda tampan itu siapa? Ente ngeliat aneh cuma. Siapa? Hah? Dihya al-Kalbi, orang yang katanya pewaris tampannya Sayyidina Yusuf. Itu mau sedikit doang. Di zaman itu dia yang paling cakep. Itu kalau mbak-mbak ini lihat itu dia gigit tangannya sama kakinya nggak ngerasa tuh. Ya, kalau lagi megang pisau tuh nyayanya nggak berasa tuh. Kira-kira begitu. Sayyidina Jibril diizinkan Allah yatamatsalu atau yatasawwaru rajulan sawiyya, menyerupai seseorang. Maka ketemu dengan Sayyidatuna Maryam. Benar gak? Ketemu dengan Sayyidina, ketemu dengan para nabi, dengan wajah orang paling tampan di masa itu. Kira-kira lebih mulia Jibril atau Sayyidina Muhammad SAW? Bedakan ulul ittihad, tanasuk, ulul berpindah tempat zatnya, ittihad bersatu, hamba bersatu dengan Tuhan, itu nggak ada. Kita nggak meyakini itu. Ya, tanasuh, roh pindah ke jasad, nggak begitu. Apakah Jibril berpindah ke tubuh Dihya? Tidak. Dia hanya mengambil persona wajah daripada siapa? Dihya. Tapi itu bukan Dihya. Gitu. Terus, mungkinkah Nabi terjadi pada beliau seperti itu? Mungkin saja. Itu terjadi pada Imam Abdul Karim Al-Jili. Ya. Beliau melihat gurunya. Dan itu diabadikan dalam kitabnya Al-Insan Al-Kamil. Loh, menurut ente Insan Al-Kamil itu sesat. Ya salam. Ya. Imam Sya'rani tidak mempersoalkan kitab ini. Siapa lagi? Orang yang menjadikan 40 thariqat sebagai mu'tabarah. Itu rujukannya dari mana? Rujukannya dari kitab Jami' Usul Aulia. Siapa yang nulis? Syekh Al-Muhaddis. Siapa? Ahmad Khumus Khanawi An-Naqshbandi Al-Khalidi. Beliau dapat dijazah 40 thariqat dari gurunya. Ya. Sulaiman Al-Arwadi, seingat saya namanya. Ada foto digital PDF-nya kita punya, ijazah beliau kepada Ahmad Khumus Khanawi. Apa kata beliau?
salah satu kitab ya yang muktabar dalam thariqat itu adalah kitab Al-Insan Al-Kamil. Lalu siapa yang mengatakan ini tidak muktabar? Nah, berarti dia nggak muktabar orang itu, karena dia nggak baca kitab yang muktabar. Itu berkali-kali loh kita sampaikan ini. Ya. Cuma mungkin biasanya apa yang Allah perintahkan itu kita malas ngerjain. Allah perintahkan ikra, kita nggak mau ikra, maunya ngomentari orang aja. Ikra sih ikra status orang tuh. Nggak ada ikra beneran itu, nggak ada yang serius. Ya. Dan antum jangan kaget nanti, ya. Kalau ngeliat aneh debat nanti, ya. Kok jadi suka debat? Bukan. Ini hak kita untuk berdebat. Ya. Ya. Kalau ada orang ngajak debat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Pendek cerita, ya, beliau ya tidak menolak hal itu, ya. Ya, waqad dzukira an ba'd as-sahabah azunnu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi an-nawm fatuzkar hadha al-hadith wa baqiya yufakkir fihi thumma دخل على بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أظنها ميمونة فقص عليها قصته فقامت وأخرجت له مرآته صلى الله عليه وسلم قال رضي الله تعالى عنه ونظرت في المرآة فرأيت صورة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أرى لنفسي صورة. Nah, ini ilmunya orang Cirebon nih ya. Jadi Cirebon itu ada cermin, mungkin dulu thariqat Syataria itu kalau ngelihat diri di sana, kalau kita, saya nggak tahu masih ada nggak thariqah ini, ajaran ini. Jadi kalau ngelihat cerminnya, yang kita lihat siapa, itulah hal diri kita. Saya dapat info dulu dari guru saya, Prof. Oman Fatur Rahman, ya, beliau orang Cirebon, jadi pernah meneliti itu. Dan juga ada satu mursyid Syataria, dulu diundang ke UIN tahun-tahun 2000-an ya, 2000 berapa. Ya. Lalu ya, hal yang sama terjadi. Sayyidina Ibnu Abbas datang kepada Maimunah menceritakan mimpinya kepada Rasulullah SAW. Lalu ternyata Rasulullah itu punya kaca, cermin. Nabi punya cermin loh. Nabi itu stylish, jadi perlu cermin. Ya, walaupun nggak boleh sering-sering ngaca, terjadi gemulai. Kalau cowok-cowok, kalau cewek-cewek emang nggak apa-apa. Kemana-mana bawa. Kita kira lagi buka handphone, ternyata lagi ngaca. Ya, sahih tak? Lalu Sayyidah Maimunah nyimpan, ya, istri Rasulullah SAW nyimpan kaca Rasulullah SAW. Tunjukin, kamu lihat, siapa yang kamu lihat? Masya Allah, Farah bin Abbas, man? Rasulullah SAW fil mir'ah. Yang dilihat Sayyidina Abbas di dalam cermin adalah gambar bayangan baginda Rasulullah SAW. Ternyata Sayyidina Abbas fana fi suratin Nabi SAW. Fana dalam mencintai Nabi. Thariqah itu pernah dipertahankan oleh pendahulu kita di Cirebon ya. Semoga Allah izinkan juga saya nanti berkunjung ke sana, walaupun saya nggak berani berdiri di depan itu karena katanya kalau sifat buruk nanti kelihatan mukanya apa gitu ya. Ya. Jadi boleh juga sih dicoba. Ya, siapa tahu kalau ada sifat buruk dalam diri, kalau kita ngaca, oh berarti ini harus dibenerin ya. Ya. Ya.
Jadi itu bid'ah nggak? Sayyidatuna Maimunah melakukan itu lalu dipakai oleh beberapa ahli thariqah. Bid'ah nggak itu? Enggak. Kalau itu bid'ah, ngapain dilakukan? Ya. Tapi ada di antara jomblo-jomblo ini kalau lagi jatuh cinta yang dia lihat si dia, jadi pas lagi lihat cermin nggak kelihatan wajahnya. Ya. Nggak apa-apa. Ya. Ini masih banyak kita ada beberapa pembahasan-pembahasan di sini. Intinya bahwa Ibnu Jamrah, ya, ulama-ulama Ahlussunnah, muhaddisin, Ibnu Jamrah ini beberapa nggak percaya wali zaman now. Kan kita pernah didatangin sama orang di sini kan, terus kita dituduh halu ya kan. Nah, jadi bagi dia ngeliat malaikat, ngeliat nabi itu halu. Ya. Jadi kalau kita ngeliat nabi apa kata dia, terus nabi kosong dong di kuburnya. Blow on tuh orang begitu ngomong ya. Ya. Berarti dia nggak paham matahari kalau kita lihat di sini apakah kosong di sono? Nggak usah pakai Quran, nggak usah pakai hadis begitu. Dan Imam Suyuti jawab pakai itu loh. Untung teman kita kan mau marah kan waktu itu, masih ingat gak? Ada teman kita mau marah waktu itu, cuma kita stop dari. Tapi jalan-jalan dong katanya, menghina dia. Nah ini coba lihat, katanya dia ahlu sunnah, katanya benteng ahlus sunnah. Apa kata Ibnu Arabi? Ibnu Arabi murid Ghazali, Imam Hujjatul Islam. Bukan Ibnu Arabi Sufi. Kalau ente nggak suka Ibnu Arabi Sufi, oke. Ya, kita pakai Ibnu Arabi yang ahlu sunnah. Apa kata beliau? Ahadu Aimatil Malikiyah. Dalam kitab Qadnut Ta'wil, Zahabat Sufiyah ila annahu idha hasala lil-insan taharatun nafs. Siapa yang disebut Sufiyah di situ? Gurunya sendiri, Imam Ghazali. Berpandangan sebagian Sufi, bukan sebagian di sini, Zahabat Sufiyah, berarti ya aglabiah Sufiyah lah. Bahwa apabila manusia mencapai taharatun nafs, kebersihan jiwa, fi tazkiyatil qalb, dalam membersihkan kalbunya, wa qat'il alaiqi, dan terputus dari hubungan-hubungan duniawi, ya, wa hasama mawada asbabid dunya minal jah, ya, itu bukan jah, minal jah wal mal wal khilta bil jinsi wal ikbal Allah Ta'ala bil kulliyah, ya, ilman daiman wa amalan mustamirran, kushifat lahul qulub wa ra'al malaikata wa sami'a aqwalahum wa tala ala arwahil anbiya wa sami'a kalamahum. Ya, yang bisa bahasa Arab gimana terjemahin itu? Hasama, ya, mawada asbad, setelah dia bersihkan dirinya, jiwanya, kalbunya, dia putus dirinya dari hubungan duniawi, asbab duniawi, apakah itu cinta popularitas, cinta tua, ya, cinta harta. Punya harta kan boleh, cinta harta nggak boleh. Terkenal boleh nggak? Pengen terkenal ya nggak boleh. Ya, beda toh, ya. Ataupun khiltah bil jins, ya, terlalu banyak bercampur dengan jins itu, ya, bisa jadi berjima ataukah maksudnya beda kelamin maksudnya. Wal iqbal Allah Ta'ala bil kulliyah, dia selalu qalbunya iqbal Allah, menghadap kepada Allah. Ilman daiman, amalan mustamiran, istiqamah, kushifat lahul qulub, qalbunya akan tersingkap. Wara'al malaikata, dia akan melihat malaikat.
wa sami'a aqwalahum, akan mendengar kalamnya malaikat, wa tala'a ala arwahil anbiya, dan dia akan mendengar, melihat, tala'a, melihat arwahal anbiya, arwah para nabi, wa sami'a kalamahum, bahkan mendengar kalam mereka. Ini kalam Ibn al-Arabi, murid Imam Ghazali. Dia sebut zahabat sufiyah. Ternyata sufiyah di situ yang dia maksud siapa? Imam Ghazali. Imam Ghazali mengkalamkan itu di kitab apa? Enggak disebutkan di sini. Di kitab Al-Munqidh minadh Dhalal, pembebas dari kesesatan. Jadi yang sesat siapa? Thariqat saya apa thariqat dia? Dia yang nggak bisa ketemu Nabi, atau antum yang diberi Allah ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang dalal? Orang yang diberikan ru'yatun Nabi atau yang sulit ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang dalal sebenarnya? Kalau betul thariqat ente, thariqat mu'tabarah yang dikaedahkan di Jatman. Yang ketiga apa? Jatman, aqidah Ahlussunnah, Syafi'i. Yang ketiga apa? Bertasawuf dengan manhaj Imam Ghazali. Nih manhaj Imam Ghazali. Ini manhaj Imam Ghazali. Di kitab apa? Al-Munqidh minadh Dhalal. Tuh hafalin tuh nama kitabnya. Nah, itu kan kalam Ghazali atau kalam Sufiyah. Sekarang kalam Ibn al-Arabi, murid Ghazali, bukan Ibn Arabi pengarang Futuhat Makkiyah. Ya. Wa ru'yatul anbiya wal malaikati wa sama'i kalamihim mumkinun lil mu'mini karamatan wa lil kafiri aqubatan. Jadi jangankan orang mukmin, orang kafir aja mungkin ngeliat Nabi. Terus ente yang mana kalau bukan enggak dua-duanya? Bagi orang mukmin karamah, bagi kafir uqubah. Abu Jahal ngeliat Nabi nggak? Enggak, dia lihat Muhammad bin Abdullah. Kita ngeliatnya dia ngeliat Nabi, tapi dia nggak ngeliat Nabi. Dia ngeliat siapa? Muhammad bin Abdullah. Kalau dia melihat Muhammad Rasulullah, tidak mungkin dia ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab ngapain dia? Ya? Abu Jahal, Abu Lahab itu sama karakternya. Ini sahabat-sahabat Rasulullah, mereka siksa hijrah ke Habasyah. Mereka datang dulu, bawa kabar. Kan dulu nggak ada YouTube, jadi orang cepet ke sono. Dulu nggak ada WA, nggak bisa kirim-kirim WA dulu. Jadi orang kirim untuk sono, bawa berita palsu. Untungnya Raja Habasyah, raja yang adil. Dia tanya di Tabayun, masa Habasyah bisa tabayun? Dia Nasrani. Orang Islam hari ini nggak bisa tabayun dengan cara yang baik, terutama bagian yang punya otoritas ya. Tabayun dengan cara yang baik. Kalau mau menolak, idfa billati hiya ahsan. Jangan billati hiya aswa. Jangan dengan cara yang terburuk. Nah, ini coba lihat. Izzuddin bin Abi Salam, ini dia ngomong sesuai makom dia. Apa kata dia? Menukil dari Ibnul Hajj fil Madkhal, ru'yatun Nabi SAW fil yaqazah babun dhayyikun. Melihat Nabi dalam keadaan jaga, itu bab yang sempit, sulit. Sulit gitu. Makom dia. Karena biasanya orang-orang alamah ini disebut mutala'atul kitab, biasanya agak dikurangi memandang yang di luar itu. Ya.
Lalu وَقَلَّ مَنْ يَقَعْ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ كَانَ عَلَى صِفَةٍ عَزِيزٍ وُجُودُهَا في هذا الزمان. Ya. Sifat aziz itu sifat yang nadir artinya aziz. Dan jarang sekali terjadi di zaman ini kecuali orang yang punya sifat yang unik. Ya. Di zaman ini, di zaman dia. Bal udimat ghaliban, bahkan dianggap tiada. Ya. Kata beberapa syekh kita, an-nadir kal adam. Sedikit itu sama dengan tidak ada. Tapi antum boleh nggak sepakat dengan ini ya. Ma'annana la nunkir, tapi kami tidak ingkar man yaqa'lahu hadha min al-akabir. Jika ini terjadi pada wali-wali besar, alladzina hafizahumullah fi zawahirihim wa batinihim, yang Allah jaga zahir dan batin mereka. Bahkan ankara ba'd ulama zahir wa nabi fil yaqazah. Jadi dari dulu siapa yang ingkar? Ulama zahir. Mengingkari persoalan melihat Nabi, ulama zahir. Dalam keadaan jaga. Wa ulila dzalika, lalu diillatkan, dicari alasannya, bi anqala al-ainul faniyah la tara al-ainul baqiyah. Ya. Mata yang fana ini tidak melihat mata yang baqa. Wan nabi fi daril baqa wa ra'i fi daril fana. Nabi itu di darul baqa, di negeri yang baqa, sedangkan melihat masih di daril fana. Ya, ini alasan dia. Wa kana Sayyidi Abu Muhammad bin Abi Jamrah yahullu hadzal iskal wa yurudduhu. Dia mencoba menawarkan solusi persoalan masalah ini, lalu menjawab bi annal mu'min idza mata yara Allah. Mukmin aja kalau mati melihat Allah, wa huwa la yamut, sedangkan Allah nggak pernah mati. Mukmin mati ketemu Allah. Allah pernah mati nggak? Mukmin fana, Allah baqa. Bisa kelihatan? Bisa. Masa kita yang fana ini tidak bisa melihat Rasulullah yang juga makhluk, walaupun beda alam? Itu maksud beliau. Wa huwa la yamutu wal wahid minhum yamutu fi kulli yawm 70 marrah. Ente enggak tahu aja kalau mereka itu ada yang mati setiap hari 70 kali. Saya mematikan dirinya sebelum mati ya. Oh, masih banyak nih jawaban-jawaban. Yang jago bahasa Arab silakan. Ya. Dulu salah satu guru kita ada yang ingkar terhadap itu Nabi dalam keadaan jaga, lalu debat terus oleh salah satu sahabat saya. Di akhir hayat beliau kemudian tidak menolak dan menerima. Ya, cuma panjang juga tuh masalahnya. Awalnya nolak ini kitab bukan dari Asyuti, tapi lama-lama menerima ya. Nah ini masih banyak ya. Ada yang melihat tangan Nabi, ada yang melihat wajah Nabi, ada yang melihat pakaian Nabi, ada yang kaki Nabi, ada yang punggung Nabi, ada yang dalam keadaan jaga ataupun keadaan ya. Terus kalau melihat Nabi dengan wajah yang disebutkan di dalam hadis Syama'il, itu disebut idrakun Nabi alal haqiqah, melihat Nabi sesuai hakikatnya, hakikat dia di dunia. Ada juga yang di halaman 250-nya kan, wa ru'tuhu ala ghairi sifatihi idrakun lil mithal. Ada yang melihat Nabi tapi bukan dengan bentuk fisik dia yang disebutkan di dalam kitab Syama'il Imam Tirmizi. Itu disebut dengan idrak lil mithal. Jadi melihat Nabi ini juga dua jenis, idrak lil haqiqah, ada idrak lil wa hadha alladhi qalahu fi ghayatil hasan ya, fi ghayatil husn, wa la yumtana'u ru'yatu dhatihi syarifah bi jasadihi wa ruhi. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء أحياء ردت إليهم أرواحهم بعدما قبضوا وأيضا لهم بالخروج من قبورهم وتصرف في الملكوت العلوي والسفلي. Ya, karena para nabi itu sangat mungkin ya dilihat zatnya dengan jasadnya, ruhnya, bahkan semua nabi
mereka hidup dan dikembalikan kepada ruhnya ba'dama qubidu, setelah mereka diwafatkan, ya. Lalu mereka diizinkan bil khuruj min kuburihim, keluar dari kubur. Jadi kalau nanya hilang di kubur, bisa aja tuh, ini ada di kalimat. Ya, yang ngomong siapa? Abu Bakar Ibn al-Arabi al-Maliki, pengarang Aratul Ahwazi, konon Ahkamul Quran, ya. Kalau yang kuliah S2 S3 tahu itu, dalam ilmu Al-Quran dan tafsir ada kitab namanya Ahkamul Quran dan Qanun Ta'wil. Ada kitab tasawuf juga beliau tulis. Apa kata beliau? Wa azina lahum bil khuruj min quburihim. Mereka diizinkan keluar dari kuburnya, bukan untuk canda-candaan. Beneran ya, ada teksnya. Ya. Wa tasarruf fil malakutil ulwi was sufli, dan bertasarruf, bergerak baik di alam langit ataupun di alam bumi. Terus mungkin nggak antum semalam semuanya melihat Nabi di jam yang sama, tapi mukanya beda-beda? Mungkin aja. Matahari bisa dilihat di mana-mana, bulan bisa dilihat di mana-mana. Atau ada orang yang di atas tempat yang tinggi, tergantung kita dari sudut yang mana melihatnya. Nah, maka dalam beberapa kitab itu dijelaskan oleh Ibnu Arabi, ya, mengenai Ibnu Arabi yang satu lagi. Kalau ada orang di alam ruh dulu menyaksikan Allah dan menyaksikan Ahmad yang terlihat kepalanya, maka dia menjadi di waktu dia lahir. Yang melihat tangannya akan menjadi apa? Ya, kayak udah Firdaus ini kan paletkol nih, dulu mungkin ngelihat apa gitu dulu. Mungkin dulu melihat apa nih, pertahanan, melihat ini Nabi kali ini. Ya. Buya Asfi dulu mungkin melihat dada Nabi kali, mau Buya Yunal dulu tuh, ya. Tahu antum melihat apa dulu Bang Dok? Ya. Ya. Masya Allah. Ada yang melihat kepala Nabi gitu. Disebutkan oleh beliau, kalau orang melihat kepala Nabi, maka dia di dunia pasti menjadi A, B, C, D. Ada ilmunya itu. Dan yang antum melihat kalau mimpi itu sebenarnya mengenang yang dulu terlihat di alam arwah. Jadi kenapa kita nggak pernah ketemu Nabi di dunia, terus bisa ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena dulu sebelum alam ini kita sudah ketemu di alam arwah. Itulah yang disebut zikrun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa makul, bisa diterima jadinya, nggak ada masalah. Maka jarak fisik kita Rasulullah nggak ada soalan, ya. Karena ruhuna, arwahuna qad ra'au ruhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruh kita semua Allah pernah izinkan melihat ruh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.